Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Salman Zupri, MPD. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Pak. Pada kesempatan kali ini, Pak, kami ingin mengangkat topik yang baru ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu insiden yang melibatkan Gus Miftah dan penjual SD. Tindakan Gus Miftah yang dianggap kurang beradab dalam interaksinya dengan penjual tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat maupun tokoh-tokoh publik dan lembaga keagamaan. Hal ini menyoroti pentingnya etika dan adab dalam komunikasi, terutama bagi seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar. Dengan latar belakang tersebut, kami ingin meminta tanggapan Bapak mengenai beberapa pertanyaan yang akan kami berikan. Bisa kami berikan, Pak? Pak, pada pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai tindakan Gus Miftah yang dianggap kurang beradab dalam interaksinya dengan penjual steak? Oke, dengan kasus yang terjadi baru ini ya. Iya. Pertama sebenarnya untuk dakwah itu kan kita harus pandai memilih kata-kata. Nah, kalau masalah Gus Miftah itu mungkin maksudnya entah bercanda atau serius kan. Kalau bercanda pun sebenarnya ada batasnya. Karena apalagi sudah melihat videonya semuanya kan. Ketika penjual SD itu bukan dalam keadaan bercanda. Mungkin Gus Miftah itu biasanya beliau itu biasanya dalam berdakwah sering memborong jualan orang ya. Bisa jadi memang Bapak ini mengharapkan itu terjadi atau tidaknya kita tidak tahu kan, tapi malah memang terjadi hal yang seperti itu dengan candaannya tetapi menyakitkan hati. Kembali kita kepada adab. Kalau untuk adab itu sebenarnya kan di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi kan, adab itu maka lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau ilmu tanpa adab maka ilmu itu bahkan bisa menghancurkan kita. Kalau untuk aturan dakwah, apalagi dicontohkan oleh Rasulullah saja disuruh oleh Allah berdakwah dengan lemah lembut. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadzan ghalizal qalb." Di berdakwah apalagi menghadapi orang-orang musyrik itu berilah keterangan dengan lemah lembut dan tidak meminta mereka kan. Jadi kalau sudah menyakitkan ini tidak dibenarkan kalau dalam Islam. Qulil haqqu walau kana murran, itu hadis. Katakanlah yang benar walaupun pahit kan. Jadi cara kita berbicara itu harus dengan adabnya sehingga orang tidak orang tidak terkesan atau menyakitkan perasaan orang lain. Kita lihatlah kondisinya pada hari ini dengan candaan yang sementara. Rupanya banyak komentar-komentar negatif dari masyarakat, bukan hanya jemaah di sana tapi seluruh Indonesia kan. Bahkan setelah minta maaf pun masih banyak orang yang mengecam beliau sampai akhirnya beliau mundur dari jabatannya gitu. Sangat disayangkan seorang ulama yang tinggi ilmunya mungkin apakah disengaja atau memang karena maksud beliau bercanda tetapi karena kelewatan, maka sangat disayangkan itu terjadi. Pertama mungkin memang dampaknya langsung ke beliau. Kedua, dampaknya mungkin kepada para jamaah atau masyarakat yang tidak lagi percaya gitu kan, dengan ilmu atau dengan pengajian yang beliau sampaikan. Dan itu kalau positifnya kan bisa kita lihat juga. Dampaknya bagi orang yang dibully atau yang dicandai itu Bapak penjual ST itu rupanya banyak orang yang simpati akhirnya memberikan berbagai macam bantuan kan. Kemudian positifnya bagi kita banyak di luar sana orang yang juga banyak yang sangat memerlukan bantuan. Dan ketika kita berbicara itu memang perlu diperhatikan adab, apalagi di tingkat mahasiswa kan. Atau calon-calon pendakwah kan, pilih kata-kata yang baik untuk mengajak orang kan mengajak. Dakwah itu kan mengajak orang kepada kebaikan, maka kita pilih kata-kata yang baik. Contohnya pada ustaz-ustaz yang tenar itu, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad kan pilih kata-kata yang baik sehingga orang tertarik gitu kan. Yang awalnya tidak tertarik. Mungkin komentar dari Bapak. Apakah Bapak melihat adanya dampak jangka panjang dari pernyataan Gus Miftah terhadap tokoh agama di Indonesia? Oke. Kalau dampak jangka panjang sebenarnya kasus ini bukan terjadi di Gus Miftah saja. Bahkan dari dulu pun sudah banyak kasus ini kan.
seorang dari zaman Rasul bahkan sudah ada kan sahabat yang ketika berbicara dengan nada yang tinggi. Rasul saja pernah berdakwah atau menyampaikan nasihat kepada orang ketika Rasul sudah berulang kali menyampaikannya. Itu kalau tidak salah dalam surah Basa ya, kepada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Abdullah bin Umi Maktum itu berapa kali bertanya dengan hal yang sama. Kemudian Rasul bukan membentak tapi agak masam muka Rasul itu menjawab pertanyaan yang berulang-ulang kan. Kemudian langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla gitu kan. Wahai orang yang bermuka masam, janganlah bermuka masam ketika kita menjawab pertanyaan orang lain walaupun itu berulang-ulang. Jadi tidak boleh kita kesal kalau masalah agama. Sebenarnya sudah terjadi dari zaman Rasul bahkan, atau dengan ulama-ulama terdahulu, bukan di Gus Miftah saja. Jadi dampaknya kalau untuk para tokoh ulama ini menjadikan pelajaran bagi siapa saja, baik ulama besar maupun dai atau calon-calon pendakwah atau siapa saja ya, ketika bertutur kata itu dia harus betul-betul menjaga lisannya. Ya, karena lisan itu sangat tajam, kalau tidak bisa dijaga itu lebih lebih pedih kena dari lisan daripada dari senjata, bahkan kan mulutmu harimau. Mungkin itu dampak jangka panjangnya bisa memberikan pelajaran bagi siapa saja untuk menjaga lisan ketika berbicara. Nah, kemudian kalau tidak dijaga kan bisa nampak kita ambil pelajarannya dengan yang terjadi pada hari ini kan. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya dari pendakwah saja, bahkan termasuk kepada para pemimpin juga kan. Ketika berbicara itu harus dengan perkataan yang baik, dengan lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain. Pendidikan karakter, bagaimana seharusnya kita mengajarkan pentingnya adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Kan sesuai tadi yang Bapak bilang, mulutmu, bisa kita bilang mulutmu adalah harimau. Dalam pendidikan karakter, jadi sebenarnya pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu. Jadi dimanapun jenjang pendidikannya maupun formal ataupun informal non formal tetap diutamakan adab. Namanya saja pendidikan, bukan pengajaran saja kan. Termasuk di tingkat perguruan tinggi. Contohnya di kita di Universitas Jambi, selain antum kan semuanya di peternakan ya, selain mendalami ilmu tentang peternakan, kita ada mata kuliah agama 1 dan 2. Agama 1 itu lebih kepada ibadah mahdoh, hubungan kita dengan Allah, kemudian memperbaiki akhlak kita kan. Nanti agama 2 akan bahas tentang ibadah ghairu mahdoh, hubungan kita dengan sesama manusia berhubungan dengan ajaran Islam. Nah, kan bukan hanya ibadah kita dengan Allah saja, termasuk hubungan kita sesama juga diatur, bisa diajarkan apapun program studinya. Kan semua mahasiswa Unja juga diajari agama kan. Tentang pendidikan karakter, tentang akhlak. Bukan hanya Islam saja, non Muslim pun juga belajar tentang akhlak dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kan? Jadi bukan hanya di universitas, bahkan dari seluruh tingkat pendidikan itu memang mementingkan adanya pendidikan akhlak atau karakter, sehingga ilmu yang didapatkan bisa diterapkan dengan baik. Kalau ilmu yang didapatkan itu bagus, sedangkan akhlak yang tidak bagus, itu bisa menjadi bencana atau malapetaka kan. Bahkan ada perkataan ulama ya, kalau bertanya tentang ilmu, beda ilmu manusia dengan iblis, bahkan iblis itu lebih tinggi ilmunya pada manusia. Tapi apa yang kurang dari iblis? Akhlaknya tidak ada. Makanya harus sinkron, harus saling mendukung, harus seimbang antara ilmu yang diperoleh dengan akhlak. Kalau timpang salah satunya, maka itu tidak berjalan dengan baik kan. Ilmunya tinggi, akhlaknya tidak ada, itu bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Contohnya penguasa, ilmunya tinggi, tidak berakhlak, akhirnya menjadi koruptor kan. Kalau bagi orang yang biasa-biasa saja, ilmunya tinggi, kemudian akhlaknya tidak ada, bisa menjadi penjahat atau menjadi orang yang zalim terhadap masyarakat lain. Akhlaknya bagus, ilmu tidak ada, nah, untuk penerapannya tidak ada kan, karena ilmunya tidak ada gitu kan. Jadi harus seimbang antara ilmu dengan akhlak. Oke. Baik, apa yang bisa kita pelajari dari insiden ini terkait etika komunikasi, terutama bagi tokoh publik? Oke. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan tadi ya. Yang kita pelajari itu yang pertama, pentingnya kita menjaga lisan. Ya.
pentingnya kita menjaga lisan. Ini bukan hanya dari insiden ini memang ajaran utama dari Islam, bahkan sering diingatkan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya kita menjaga lidah kita, karena kalau nggak kita jaga lidah kita bisa menjadi bumerang bagi kita. Tadi kan sudah ada ungkapan Indonesia ya, mulutmu harimau tadi kan. Kalau nggak bisa kita mempergunakan mulut dengan baik, itu bahkan menjadi harimau yang siap menerkam kita kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bisa menjaga lisan, bertutur kata yang baik, insya Allah dimanapun kita akan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Jadi bidang apapun gitu kan. Kan misalnya kan antum sama-sama mencari kerja nanti kan, tamat di perkuliahan, kan ada interview wawancara. Kalau ilmunya sama tinggi nih, jadi di mana plus kita dari orang lain dari cara kita komunikasi lisan kita. Kan oh ini bagus tutur katanya, inilah pasti itu kelebihan kita. Nah, jadi tutur kata komunikasi itu harus dijaga dengan baik supaya lancar dalam aktivitas dunia dan juga untuk akhirat kita juga baik, karena apa yang kita katakan itu akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, mengenai pengunduran Gus Miftah, yang seperti kita ketahui bahwa Gus Miftah menjadi juru bicara presiden Pak. Mengenai itu Tim ahli ya? Iya, tim ahli dalam bidang agama. Iya benar Pak. Mengenai itu menurut pandangan Bapak gimana? Di sisi lain masyarakat banyak mendukung petisi tersebut, dan di sisi lain ada yang mengatakan ya tidak baik bagi Gus Miftah untuk mengundurkan diri. Oke. Masalah pengunduran diri itu sebenarnya hak dari beliau yang diberikan amanah itu ya, masalah pengunduran diri terlepas dari kejadian ini. Tapi sebenarnya karena beliau ini bukan hanya jabatan biasa, jabatannya bahkan setingkat negara gitu kan. Jadi ini pilihan sebenarnya pada beliau ya, terlepas dari petisi. Bisa ada dua opsi. Pertama, beliau sudah mengundurkan diri ya, atau dia mau mempertahankan jabatannya, bisa saja, tapi dengan syarat memang beliau ini memang harus berani berubah. Kalau beliau berubah dengan tidak seperti itu lagi, maka mungkin animo masyarakat mendukung beliau itu bisa kembali lagi. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah memang beliau merasa tidak pantas lagi mengemban amanah ini, atau memang sulit untuk berubah, atau bagaimananya kita nggak tahu kan. Atau memang tekanan dari masyarakat. Jadi apapun keputusan beliau ini, kalau menurut Bapak, kita sebagai masyarakat tetap mendukung lah yang terbaik. Jangan kita kembali lagi mengecam beliau gitu kan, karena beliau sendiri sudah minta maaf, sudah mengklarifikasi terhadap kasus yang menimpa beliau gitu. Mudah-mudahan beliau bisa lebih baik lagi dalam berdakwahnya. Kemudian masalah jabatan beliau ini, kalau memang ada penggantinya, memang mendapatkan pengganti yang lebih baik juga gitu kan. Nah, itulah kenapa Ustaz tentang pengunduran diri tersebut dikembalikan kepada beliau yang diberikan amanah. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai Pak. Sekian dari kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pun mengucapkan terima kasih ya sudah memilih Bapak sebagai informan wawancaranya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk semua. Dalil yang bersangkutan dengan judul proyek kami yaitu tentang pentingnya menjaga lisan saat berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian selalu berolok-olok. Quran Surah At-Taubah ayat 65. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya, dan apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.